Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Nama saya Muhammad Anul Yakin dengan NIM 210301164, Muhammad Rafi Ardana 210301181, Muhammad Gilang Ramadan Atorik 210301167, LZ Muibah 210301182, dan R. Ayu Fitri Aisyah 210301186. Pengertian kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan adalah suatu aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini dapat ditangkap suatu pengertian jika seseorang telah mulai berkeinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka di sini kegiatan kepemimpinan itu telah dimulai. Pengaruh dan kekuasaan dari seseorang pemimpin akan mulai nampak relevansinya. Kepemimpinan sebagai konsep manajemen dalam organisasi mempunyai kedudukan strategis karena merupakan sentral bagi seluruh kegiatan organisasi. Kepemimpinan juga mutlak diperlukan di mana terjadi hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Peranan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seseorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Pengambilan keputusan adalah pemilihan dua alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan perlu dilakukan karena adanya perbedaan antara harapan atau tujuan dengan hasil yang dicapai. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensinya yang ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Ada 4 perilaku terhadap pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai. Nilai dianggap sebagai pedoman jika seorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pilihan. 2. Kepribadian. Aspek kepribadian meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individu. 3. Kecenderungan mengambil risiko. Ada yang berani dalam mengambil risiko, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang penuh pertimbangan atau kurang ambil risiko. 4. Disonasi kognitif. Adanya rasa cemas pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang diambilnya. Selanjutnya yakni menjelaskan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang, dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas. Jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin berdasarkan intensitas masalah yang dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan perlunya pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasikan pembobotan terhadap kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Yang keenam, memilih alternatif terbaik. Langkah-langkah tersebut tentunya tidak mutlak berurutan, melainkan harus disesuaikan dengan bobot keputusan yang akan diambilnya. Seringkali, hal-hal khusus harus dimasukkan ke dalamnya. Antara lain, menyangkut asumsi-asumsi yang harus dirumuskan agar alternatif-alternatif dapat lebih banyak dimunculkan. Dengan alternatif yang relatif lebih banyak,
kemungkinan yang dievaluasi semakin banyak pula. Pada akhirnya, keputusan dapat diambil berdasarkan berbagai alternatif yang muncul. Selain itu juga, Herbert A. Simon mengajukan model proses pengambilan keputusan yang dianggap sebagai sebuah arus dari penyelidikan sampai perancangan dan kemudian pada pemulihan. Tetapi pada setiap tahap hasilnya mungkin dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk dimulai lagi. Jadi, tahapan tersebut merupakan unsur-unsur sebuah proses berkesinambungan. Tahapan pengambilan keputusan yaitu yang pertama, tahap penyelidikan, yang kedua, tahap perancangan, dan yang ketiga, tahap pemulihan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, yang pertama fisik, didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan. Yang kedua, emosional didasarkan pada perasaan atau sikap orang yang bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Yang ketiga, rasional didasarkan pada pengetahuan orang-orang yang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensi. Yang keempat, praktikal didasarkan pada keterampilan individu dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dari kepercayaan diri yang melalui kemampuannya dalam bertindak. Yang kelima, interpersonal didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada, hubungan antar satu orang ke orang lainnya dalam mempengaruhi tindak individu. Yang keenam, struktural didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas presentasi kelompok kami.